Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Shalom untuk kita semua yang boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah kita. Ini Wonderful Sunday, Bapak Ibu sekalian, ibadah Paskah Yesus Kristus yang sudah mati ketika Dia disalibkan dan sudah dikuburkan, dan dengan satu kepastian bahwa kematian Kristus itu sudah terjadi dan dialami, dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Ada banyak teori, ada banyak pemikiran, ada banyak pemahaman kebangkitan Kristus itu hanya sekedar cerita-cerita yang ingin membumbui dari apa yang menjadi pengalaman hidup Yesus Kristus. Ada kalanya orang berpikir kebangkitan Kristus itu hanya sekedar untuk menambah semarak cerita, karena supaya dia kelihatan sakti, hebat, dia kelihatan berbeda dengan orang yang lain. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin supaya kita lebih memahami dengan benar, dengan baik, dengan jelas apa sebenarnya makna dan juga yang menjadi target atau tujuan dari kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam ibadah Amazing Friday, Jumat Agung tanggal 10 April 2020 kemarin, saya sudah sampaikan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah ini dari Roma pasal 6 ayatnya yang kelima. Dan di dalam Jumat Agung kita sudah sama-sama belajar menerima kebenaran firman dari Roma 6 ayat kelima bagian A. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang menjadi sama dengan kematiannya. Sekarang kita akan belajar juga dari Roma 6 ayat 5 bagian B. Kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Memang di dalam Roma 6 ayat 5 bagian B ini, di mana kita dibawa untuk betul-betul memahami, kita betul-betul dapat beriman dengan apa yang menjadi kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita di sini diajar, kita di sini akan dibawa untuk betul-betul memiliki satu kesempatan di mana kita sendiri sebagai orang percaya, kita sendiri sebagai anak Tuhan yang akan mengalami kuasa kebangkitan itu. Memang bagi pemikir-pemikir, bagi ahli-ahli, bagi mereka yang belajar teologi, yang tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang sudah mereka pelajari, apa yang menjadi bagian daripada kuasa kebangkitan Kristus ini punya dua hal penting, yaitu makna eskatologisnya, bicara tentang kuasa kebangkitan dan nanti untuk hari-hari ke depan sampai di akhir zaman. Kemudian juga ada makna soteriologisnya, bicara jaminan keselamatan. Jadi sebenarnya dari kuasa kebangkitan Yesus Kristus ini kita diberi harapan dan jaminan bahwa akan ada kebangkitan secara eskatologis di masa yang akan datang atau sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kemudian kita juga dapat mengalami makna soteriologisnya, di mana ada keselamatan yang dijamin di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Keselamatan ini tentunya berarti dalam kehidupan kita yang dijamin secara kekekalan. Disinilah tujuan dari kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kita sudah belajar kemarin dari firman Allah Roma 6 ayat 5, kita menjadi satu dengan kematian Kristus, di mana kita diajar untuk tahu, kita betul-betul paham kematian Kristus itu sudah terjadi, dan itu merupakan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Itu juga merupakan jaminan bagaimana kita di masa depan akan mengalami kuasa dari kematian Kristus dan menjadi kebangkitan Kristus. Karena kematian Kristus memberi kita satu harapan,
Sebab kematian Kristus bukan seperti manusia kebanyakan, ya, yang sudah tidak punya potensi, yang sudah tidak punya harapan, yang sudah tidak punya jaminan. Tapi kematian Kristus justru membawa kita kepada satu pengharapan. Ya, karena itulah kita perlu belajar pada kesempatan di dalam Wonderful Sunday ini, di dalam ibadah Paskah Yesus Kristus kita. Mari kita melihat, ya, bagaimana kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati Tuhan, kita menjadi satu dengan kuasa kebangkitan Kristus ini, seperti Roma 6 ayat 5 katakan, ya, ini memang memberi satu pengertian, ya, bukan sekedar dengan makna eskatologisnya, di mana kita dijamin dengan kebangkitan kita di akhir zaman, bahkan sampai dengan second coming, kedatangan Yesus yang kedua, dan bukan juga dipahami dengan makna soteriologisnya, di mana ada keselamatan, ya, di dalam kuasa kebangkitan kita dijamin secara kekekalan. Tapi kalau kita melihat pemahaman juga yang dikatakan di dalam kuasa kebangkitan di dalam Roma 6 ayat yang kelima ini, itu artinya menghidupkan, ya. Dalam Dictionary of Bible dikatakan to rise up again anyone, ya, to rise up again anyone. Jadi setiap orang akan diberi kesempatan untuk kembali memiliki kuasa kebangkitan Kristus itu, akan menghidupkan dia sebagai orang yang percaya. Ini bukan sekedar jaminan kita nanti mati kemudian ada pemahaman yang kita tadi katakan secara soteriologis dan eskatologis, kita dibangkitkan, kita diselamatkan, tapi ini juga memiliki makna, ya, kehidupan kita, di mana kita kembali diberi semangat, kita kembali diberi motivasi, kita kembali diberi pengharapan, kita kembali diberi jaminan to rise up again anyone. Ya, bagaimana kita akan melihat kesempatan ini? Dan kuasa kebangkitan itu berlaku bagi kita yang beriman tentunya, yang berharap kepada Dia, Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang perlu saya sampaikan dari apa yang menjadi pembelajaran firman Allah di dalam ibadah Wonderful Sunday ini, ya, ibadah Paskah Yesus Kristus di hari Minggu 12 April 2020 ini. Saya mau, mari kita belajar bagaimana seseorang yang bisa memahami, mengerti kuasa kebangkitan itu, ya. Bukan sekedar kita diajar untuk hanya tahu bagaimana Yesus bangkit, tapi mari kita melihat ada perspektif iman yang menjadi pengalaman dari orang yang percaya, yang betul-betul memiliki kemampuan untuk berharap dan yakin dengan kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-19, ya, dengar baik Bapak Ibu jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, apakah itu bersama keluarga di rumah atau di mana saja yang Tuhan izinkan, ya, saya mau ambil apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 11 ayatnya ke-19, ya. Mari kita akan lihat apa yang menjadi korelasi kebangkitan Yesus Kristus yang kita dibawa untuk menjadi satu, menjadi orang yang betul-betul mengenal, mengerti, memahami dan berharap di dalam kebangkitan itu. Dan kita lihat korelasinya dengan Ibrani 11 ayat 19. Dalam Ibrani 11 ayat 19 dikatakan bahwa bagaimana Abraham berpikir, ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Abraham yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Ya, ini berhubungan dengan Ishak yang akan dipersembahkan oleh Abraham, ya, karena Tuhan suruh Ishak harus dibawa untuk dipersembahkan. Dan tentunya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapa, sebagai seorang yang memahami bagaimana janji Tuhan lewat keturunan Abraham, ya, Abraham paham betul, mengerti betul
Ishak ini adalah anak yang betul-betul sudah diizinkan Tuhan untuk lahir dan ada di dalam keluarga dia dengan Sarah. Tapi ada satu waktu Tuhan mau untuk menguji sejauh mana kemampuan Abraham, sejauh mana pemahaman Abraham dan ketaatan Abraham di dalam beriman. Makanya Tuhan memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak sebagai korban bakaran. Abraham tahu prosedur sebagai korban. Abraham mengerti apa akibatnya, karena dia biasa untuk membawa korban bakaran kepada Tuhan Allahnya dengan mempersembahkan ternak, kambing domba, lembu sapi yang betul-betul Abraham tahu bagaimana melakukannya dan prosedurnya seperti apa. Makanya ketika Tuhan memerintahkan Ishak untuk dikorbankan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, Abraham harus paham betul. Makanya Alkitab tulis dalam Ibrani 11 ayat 19, Abraham yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Kata berpikir atau yakin dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memakai kata logizomai, dalam terjemahan Yunani logizomai, memperhitungkan dan mempertimbangkan. Artinya apa yang dimaksud dengan Abraham sudah berpikir dan yakin kalau Allah sanggup membangkitkan orang mati? Di sini secara sederhana bisa dikatakan bahwa Abraham berpikir dengan sudah memperhitungkan dan bahkan mempertimbangkan, di mana dia bisa yakin Tuhan Allah sanggup membangkitkan orang mati. Nah, inilah cara berpikir Abraham, pola pikirnya sudah dipahami dengan baik, ketika dia membawa Ishak untuk dipersembahkan. Logizomai, di mana Abraham sudah berpikir, dengan sungguh-sungguh dia memperhitungkan dan mempertimbangkan sehingga menjadi satu keyakinan bahwa dia tahu Allah sanggup membangkitkan orang mati. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita renungkan bahwa untuk mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kita, kita tidak bisa hanya berpikir secara roh, kita pikir itu hanya sebatas jaminan yang kita bisa pahami ketika kita menjadi orang-orang yang kita tahu roh kita itu bisa mencapai apa yang menjadi kuasa kebangkitan Kristus. Itu baik untuk meneguhkan iman kita. Roh kita bekerja tentunya dengan standar yang Tuhan mau, Tapi yang paling juga perlu untuk kita lakukan secara substansi, bahwa cara berpikir kita logizomai, kita berpikir sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan supaya kita punya keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah itu sanggup membangkitkan orang mati. Allah sanggup menghidupkan kembali. Allah sanggup melakukan tindakan-tindakan yang dikatakan to rise up again anyone. Tuhan kita sanggup. Nah, menarik dengan Abraham, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa melihat korelasi apa Abraham punya keyakinan dengan kebangkitan orang mati. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita melihat siapa Abraham, Abraham ini lahir di Ur Kasdim, kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus ada. Dia mati di umur 175 tahun. Berarti 1825 tahun sebelum Masehi. Karena Abraham lahir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kalau umurnya 175 dia hidup, berarti 2000 dikasih kurang 175, 1825. Jadi di tahun 1825 Abraham itu mati. Jadi Abraham ini lahir, beriman, berharap itu
2000 tahun kurang lebih ya sebelum Yesus lahir. Bahkan kalau kita mengukur bagaimana Abraham mendapatkan Ishak di umur yang hampir 100 tahun, berarti dikira-kira di tahun 1900 sampai tahun 1895 sebelum Masehi, itulah Ishak dipersembahkan. Jadi sebelum ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, seorang yang bernama Abraham sudah beriman, dia punya keyakinan, dia sudah punya perhitungan dan pertimbangan bahwa secara benar dengan iman dan pengharapannya Allah itu sanggup membangkitkan orang mati. Ya, kurang lebih sekitar 1900 atau juga mungkin 1895 tahun sebelum Yesus ada. Seorang yang bernama Abraham sudah punya cara berpikir untuk bisa yakin bagaimana dia pertimbangkan, bagaimana dia perhitungkan kalau memang Tuhan sanggup melakukan kuasa kebangkitan kepada orang yang sudah mati. Dalam hal ini Ishak tentunya. Abraham punya keyakinan, makanya dia membawa Ishak dan dia atur sedemikian rupa sampai dia siap menyembelih Ishak untuk dikorbankan. Tinggal malaikat Tuhan hadir untuk mengagalkan itu dan menggantikan dengan anak domba yang ada di semak belukar. Nah, itu ceritanya. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi substansi, bagaimana kita paham Allah sanggup melakukan dengan tindakan-tindakan ilahi. Kuasa kebangkitan itu pasti nyata, menghidupkan orang percaya, to rise up again anyone. Dia sanggup melakukan itu. Dan kita belajar Abraham kurang lebih 1900 atau 1900 ya lebih tahun sebelum Yesus ada, mati dan bangkit. Ada seorang yang bernama Abraham sudah punya keyakinan ada kuasa kebangkitan. Mungkin kita berpikir Abraham orang biasa, tidak tahu apa-apa, bisa dibodohi. Ya kan ada pendeta-pendeta sekarang bilang orang Indonesia, anak Tuhan di Indonesia ini bodoh semua. Ya, puji Tuhan. Ya, biarlah kita bodoh bagi dunia tapi kita dimuliakan di hadapan Tuhan, itu kata firman. Abraham mungkin kita berpikir sebodoh kita kah? Ya, Bapak Ibu tahu sampai hari ini tiga agama besar di dunia, ya, Yahudi, Muslim dan Kristen, yang mempercayakan Abraham sebagai tokoh sentral, sebagai pribadi yang sangat berpengaruh. Sehingga ada yang dikategorikan dengan orang-orang yang memahami Abrahamik, orang-orang yang betul-betul punya kemampuan pemahaman yang jelas bagaimana hidup mereka, keeksistensi mereka itu karena faktor seorang Abraham. Ya, bagi orang Yahudi sampai hari ini mereka katakan mereka keturunan bapa Abraham, Abraham Avinu. Mereka keturunan orang Abraham. Ya, bapa Abraham yang menjadi nenek moyang pokok mereka, sumber kehidupan mereka. Itu bagi orang Yahudi. Bagi orang Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim, mereka memahami ada Ibrahim. Ka'bah itu merupakan bagian daripada eksistensi Ibrahim. Bahkan konon orang bisa naik haji juga karena perintah dari Ibrahim. Ya, dan ini juga sesuatu yang kita harus renungkan. Bagi kekristenan, Abraham itu dikatakan sebagai nenek moyang dari Daud, kemudian nenek moyang dari Yesus Kristus sendiri, punya keturunan sampai ke Yesus Kristus. Sehingga Abraham selalu menjadi bapa orang beriman bagi kita. Jadi tokoh Abraham sebagai pribadi yang sebenarnya bukan sembarang. Kalau dia sampai hari ini, ya, kalau kita hitung 2000 tahun sebelum Yesus lahir, Abraham sudah ada. Kemudian sekarang kita di 2020, kita
bisa posisikan inilah tahun setelah Yesus ada, ya kurang lebih 4.000 tahun. Sosok pribadi Abraham masih menjadi tokoh sentral dari Yahudi, ya, dalam bentuk agama maupun keturunan dari saudara-saudara yang Muslim. Karena di Ka'bah itu mereka tahu, ya, sampai dengan harus berhaji itu atas perintah, ya, bagaimana Ibrahim yang sudah melakukan itu. Kemudian bagi kita kekristenan modern, ya kita tahu bagaimana Abraham sebagai bapak orang beriman. Nah, di sini penting Bapak Ibu sekalian. Secara sederhana saya mau katakan, Abraham sendiri sudah punya satu cara berpikir untuk bisa berharap dan beriman dengan jaminan bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Apalagi kita sekarang yang sudah tahu Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Ya, kita yang hidup setelah kebangkitan Yesus Kristus, yang kita beriman lewat catatan-catatan Alkitab, lewat pemahaman-pemahaman sejarah dan semua literatur-literatur yang mendukung menjadi referensi-referensi untuk supaya kita paham bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu bukan omong kosong, bukan dongeng, bukan hanya sekedar bumbu-bumbu sejarah, bukan sekedar sesuatu yang hanya melekat sebagai simbol-simbol untuk memperkaya ciri khas seseorang, bukan itu. Kalau Abraham 2000 tahun kurang lebih sebelumnya sudah percaya dengan berpikir, dengan memperhitungkan, dengan mempertimbangkan dan melahirkan satu keyakinan bahwa dia tahu Allah sanggup membangkitkan orang mati. Bagaimana dengan kita yang sudah hidup di era, di zaman 2000 tahun setelah kurang lebih Yesus bangkit? Harusnya kita sudah melihat fakta ini. Harusnya kita sudah melihat bagaimana kebangkitan Kristus sudah mewarnai kehidupan kekristenan sepanjang abad. Dan untuk itu kita juga harusnya sudah lebih punya alasan daripada seorang Bapak Abraham. Karena kita sudah melihat kebangkitan itu. Ya, kita sudah beriman dengan kebangkitan itu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, penting sekali kalau kita tahu bagaimana kuasa kebangkitan itu akan memberi kita pengharapan yang luar biasa, ya, pengharapan yang dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-11, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibrani 11 ayat 11, khusus untuk bahasa Indonesia sehari-hari saya akan baca. Dikatakan begini: karena beriman maka Abraham bisa mendapat keturunan dari Sarah. Sekalipun Abraham sudah terlalu tua dan Sarah sendiri mandul, Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ibrani 11 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan karena beriman. Kata beriman ini, ya, memakai kata pistis atau peito. Apa yang dimaksud dengan orang yang beriman dalam kategori ini? Ya, ini artinya orang yang menaruh kepercayaannya dengan sungguh-sungguh untuk taat dan tulus. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang beriman dalam versi Ibrani 11 ayatnya yang ke-11 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan karena beriman, ini menunjukkan Abraham. Itu kata ini memakai kata pistis atau peito, yang artinya orang yang menaruh kepercayaannya dengan sungguh-sungguh dan itu dibuktikan lewat ketaatan dan ketulusannya. Itulah orang yang beriman. Itulah yang memposisikan Abraham, ya. Kemudian di dalam ayat ini juga Ibrani 11 ayat 11 ini dikatakan begini, Abraham yakin, kalimat yang terakhir, bahwa Allah akan menepati janjinya. Nah, puji Tuhan,
Antara kata beriman dan kata yakin dari ayat ini, kemudian dengan kata menepati janji, itu punya hubungan yang sangat kuat. Ya, punya hubungan yang tidak bisa terpisahkan oleh motif, kepentingan, interest, atau alasan apapun. Ya, antara kata beriman, ya, kemudian yakin dan menepati janji. Karena ini berhubungan dengan seorang yang bernama Abraham. Dia beriman dan dia yakin, dan ini berhubungan dengan Tuhan Allah yang menepati janji. Nah, ini penting. Walaupun kasus ini bicara tentang Abraham yang sudah tua, Sarah mandul, dan rasa-rasanya secara logika, secara pengalaman manusia, secara teknologi manusia, dan lain sebagainya di zaman itu, ya tidak mungkin bisa ada Ishak lahir, ya tidak mungkin. Karena sudah, apalagi Sarah posisinya mandul, ya Abraham sudah tua, sudah riskan. Tapi dengan cara beriman Abraham, ya, di mana dia menaruh kepercayaannya dengan sungguh-sungguh untuk taat dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga Abraham punya keyakinan bahwa Allah akan tepati janjinya. Ya, kata menepati janji ini hampir sama dengan kata beriman tadi, ya, karena dia memakai kata pistos, ya, atau pisto. Nah, makanya saya bilang ada hubungan antara kata beriman dengan kata yakin dan kata menepati janji. Karena yang dimaksud dengan pistos atau pisto ini artinya sesuatu yang dapat dipercayai, pasti tepat dan tidak gagal. Itulah kata menepati janjinya. Artinya, ya, Abraham itu menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh dengan ketaatan dan ketulusannya kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan dapat dipercayai, pasti tepat waktunya dan tidak gagal. Ini mengkategorikan Tuhan menepati janji kepada Abraham. Nah, inilah yang penting untuk kita kalau kita mau mengalami, menerima kuasa kebangkitan itu. Cara berpikir kita, pemahaman kita harus tertuju kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kalau kita mau beriman, berimanlah, ya, dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan dasar ketaatan dan ketulusan kita di hadapan Allah, sehingga ini akan menjadi semacam jaminan, karena Tuhan juga dapat dipercayai. Dia dapat melakukan tepat pada waktunya dan tidak akan gagal. Nah, itu yang Abraham beriman, sehingga dia punya keyakinan Allah menepati janjinya, ya, karena dia tahu Allah dapat dipercayai, tepat pada waktunya Tuhan bertindak dan pasti tidak akan gagal. Nah, inilah yang membuat Abraham bisa memahami itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memahami arti kebangkitan Yesus Kristus? Hanya punya satu cara dan alasan yang tepat. Milikilah cara beriman seperti Abraham. Abraham mampu beriman untuk percaya Allah dapat membangkitkan, sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus lahir. Atau taruhlah tahun 1900, ya, atau 1000, ya mungkin 895 sebelum Masehi. Abraham sudah yakin, ya, bagaimana Allah sanggup membangkitkan orang mati. Apalagi kita yang hidup di zaman, di era Yesus sudah bangkit kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Atau mungkin kita berpikir, ya baru 1900, sekitar 85-86 tahun yang lalu. Iya,
Tapi setidak-tidaknya kita sudah pernah tahu dan saksikan. Kita sudah pahami bahkan beriman secara kebenaran firman Allah. Kita mengerti Yesus sudah bangkit. Berbeda dengan Abraham yang belum melihat apa-apa tentang kebangkitan itu. Tapi dia sudah punya keyakinan, dia sudah beriman. Bahkan Abraham tahu dengan imannya yang sungguh-sungguh atas dasar ketaatan dan ketulusan, dia yakin Allah itu, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, dapat dipercayai. Karena pasti tepat waktu ketika Tuhan menolong, dan tidak akan pernah gagal apa yang menjadi kuasa Tuhan. Ini penting, ini perlu untuk kita renungkan. Karena bagi banyak orang memahami untuk kebangkitan seorang yang mati pasti tidak masuk akal. Tapi kebangkitan dapat diperhitungkan secara iman. Ya, untuk itu sebagai anak Tuhan mari kita belajar memahami. Bapak Ibu sekalian jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kondisi yang ada hari ini, kematian orang begitu banyak dengan berbagai macam latar belakang, ya, pangkat, jabatan, kekuasaan, kekayaan, bahkan orang-orang biasa, bahkan hamba-hamba Tuhan. Dan kalau kita melihat secara protokol, mereka itu mati, ya, karena sudah tidak bisa lagi ditolong dengan segala macam kecanggihan teknologi dan kemampuan para medis, karena dengan segala keterbatasan itu. Secara protokol pemakaman, hampir-hampir saya tidak bisa bayangkan, ya, di negara-negara tertentu hanya dimasukkan ke dalam satu lubang, diturunkan dari truk, dari kontainer yang sudah di packing, yang sudah diatur, lantas hanya digelontorkan seperti itu. Ya, sangat memiriskan. Apa arti hidup manusia dengan kondisi yang seperti itu akhirnya? Bahkan di Indonesia, ketika orang harus mati dengan COVID-19, protokolnya juga ketat, bahkan banyak yang ditolak masyarakat. Saya mau katakan, bangkai tikus saja mati, orang hanya sampai tutup hidung. Tapi orang yang mati dengan COVID ditolak, tidak bisa dimakamkan dekat manusia. Mau dikubur pun dikubur yang berbeda, di lahan yang jauh dari kuburan yang umum. Kita bisa bayangkan, mau siapapun, ratusan orang mati di Indonesia dengan COVID. Ini sangat-sangat memiriskan. Biasanya ketika orang mati penuh dengan segala macam prosesi, ya, penuh dengan segala macam seremoni. Tapi apa yang dikata untuk hari-hari ini? Mau siapapun dia, ada kepala daerah dikuburkan secara diam-diam di subuh hari. Tidak ada lagi waktu prosesi, tidak ada lagi penghormatan terakhir, tidak lagi ada upacara-upacara yang lain. Bahkan saudara, keluarga, orang-orang dekat, istri atau suami, anak-anak tidak bisa rapat, melihat dari jauh kurang lebih 50-100 meter, dan tidak bisa banyak orang juga. Ada di mana harga kematian seorang manusia hari ini? Ya, ada di mana? Segala macam hal yang kita anggap hebat, Bapak Ibu bisa lihat secara global, kasus demi kasus terjadi di tempat-tempat yang hampir-hampir tidak masuk akal, di negara-negara yang sangat mewah, canggih, hebat, besar. Tapi apa yang bisa diizinkan Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Bahkan ironisnya, ya, saya berpikir kemarin semua orang bilang, semua ahli bilang COVID-19 ini tertular dari binatang. Mau dia tikus lah, kelelawar lah, ular lah, ya, dari binatang-binatang. Tapi yang lucu baru-baru ini, di Bronx Zoo di New York, kebun binatang yang di sana, seekor harimau terjangkit COVID dari petugas
kebun binatang itu. Ini udah terbalik. Biasa manusia yang terjangkit, sekarang hewan yang terjangkit. Saya tidak tahu apa berbeda kalau harimau ini mati dan orang mati karena COVID, protokolnya seperti apa. Pasti sama. Bahkan kemungkinan orang tidak akan larang kalau harimau ditanam, dikuburkan di tempat biasa. Beda dengan manusia, harus dijauhkan. Seakan-akan memang tidak diterima ketika mati dengan COVID. Ini ironis, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini perlu kita pertanyakan, ada apa? Tapi saya juga heran, ada banyak orang tidak objektif, hanya ingin menjamin dengan perasaan-perasaan PHP-in. Ya, kepada orang-orang, tidak apa-apa, jangan takut. Iya betul untuk menenangkan, tapi harus objektif peristiwa ini. Jangan kita memberi jaminan seakan-akan orang bisa kembali kepada kehidupan mereka dengan merasa tidak apa-apa. Tidak usah takut. Ini ada apa dengan cara Tuhan seperti ini? Ya, dan lebih lucu, keterjangkitan ini karena close contact yang lebih dominan 90%. Karena close contact, berbicara secara dekat, berpegangan tangan, bersentuhan. Ini hal-hal yang ironis. Ya, ada apa? Karena mungkin Tuhan sudah muak. Karena mungkin Tuhan sudah melihat cara-cara yang seperti ini dianggap biasa oleh orang-orang yang rasa mapan, yang rasa hebat, yang rasa dia bisa segala-galanya, dia bisa memiliki segala pangkat, jabatan, kekayaan, kepintaran. Dan Tuhan buat New York, Paris, London, Italia, Roma, Spanyol, semua, Jerman, negara-negara kaya raya, kota-kota hebat yang punya simbol-simbol kemapanan, simbol-simbol kejayaan. Itulah yang justru disentuh, ya, diterjang dengan COVID-19. Beda. Negara-negara miskin mungkin waktu zaman wabah Ebola, SARS, AIDS di sana. Lantas kita berpikir kalau kita bisa tanggulangi, kita ada di negara hebat, negara kaya, kita ada di tempat-tempat yang luar biasa, ya kita anggap kita steril. Jadi gaya hidup, cara hidup kita ada kalanya kita anggap biasa. Sekarang apa yang Tuhan buat, ya, ini harus dipahami. Jangan seakan-akan diringankan, jangan seakan-akan ini kita anggap biasa, sehingga anak Tuhan, umat Tuhan atau siapapun akan kembali ke lumpurnya, ya, ke habitnya, ke kebiasaannya. Yang penting dia rasa dia nyaman, dia rasa dia kaya, diberkati, dia rasa dia mampu dan hebat. Hati-hati kalau tidak ada pesan-pesan secara firman Allah, kebenaran ini. Kalau kita masih hidup, itu justru bersyukur, karena ada kuasa Tuhan berikan, ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita mengalami hidup dengan cara hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Makanya kita perlu percaya dengan apa yang menjadi kuasa kebangkitan Kristus. Yakin dengan sungguh-sungguh, punya perhitungan, pertimbangan, karena kita taat, kita tulus dengan Tuhan. Ya, motivasi kita, interest kita dengan Tuhan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya cara kita melakukan segala sesuatu, ketika Tuhan percayakan ada profesi, ada karir, ada bisnis, ada usaha, ada pekerjaan, sekolah, kuliah, bahkan sampai pelayanan kita, mari kita bawa ke dalam kehidupan yang benar-benar menjunjung tinggi, memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Karena kita lihat simbol-simbol industri, simbol-simbol kemapanan, simbol-simbol raksasa-raksasa keuangan hari ini, Bapak Ibu tidak bisa buat apa-apa, ya, hari ini. Makanya kita perlu lihat kuasa kebangkitan Kristus akan memulihkan kita, akan membuat kita menjadi orang-orang yang kembali menikmati hidup dengan kuasa yang Allah akan percayakan. The rise up
against anyone. Ya, Tuhan akan lakukan itu. Tapi tentunya dengan satu syarat. Kalau Abraham bisa beriman sebelum Yesus bangkit kurang lebih 2000 tahun, bagaimana kita yang sudah menyaksikan, sudah memahami, mengimani Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Makanya kita harusnya lebih punya keyakinan, lebih punya kemampuan untuk beriman bahwa Dia Allah sungguh-sungguh melakukan apa yang harus Tuhan lakukan dengan taat dan dengan tulus. Kita buktikan itu karena Dia Allah yang dapat dipercayai. Ya, tepat pada waktunya Tuhan menolong kita dan tidak akan pernah gagal kuasa Tuhan itu. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus Kristus di Wonderful Sunday hari Minggu 12 April 2020 menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Minimal saya mau sampaikan kepada kita jemaat Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, alami kuasa kebangkitan ini. Dan untuk mengalami ini, miliki cara beriman seperti Abraham. Ya, dia memperhitungkan, dia mempertimbangkan, karena dia yakin Tuhan pasti sanggup menolong dia. Taat, tulus, dengan penuh kesungguhan, itulah yang Abraham jamin untuk menjadi orang yang beriman dengan meyakini apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah kuasa kebangkitan Yesus Kristus akan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, mari kita akan berdoa untuk apa yang menjadi kebenaran firman Allah ini, dan kita juga berdoa untuk semua yang Tuhan bisa izinkan bagi kita. Di pagi hari ini kita percaya kebaikan Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhan yang baik, kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, isi hati-Mu di dalam ibadah kami Wonderful Sunday di hari Minggu Paskah Yesus Kristus ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami kembali diingatkan, kami kembali diajar bagaimana seharusnya kami beriman untuk mendapatkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Untuk itu ya Allah, biar kiranya Engkau menolong kami, sebagaimana Engkau buktikan seorang yang bernama Abraham bisa melakukan dan bisa menyatakan imannya untuk percaya bahwa ada kuasa kebangkitan di dalam iman itu. Dia tahu Allah pasti menepati janjinya. Dia tahu Tuhan tidak pernah gagal kuasanya. Dan untuk itu Abraham beriman sungguh-sungguh Tuhan kepadamu, karena dia tahu ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam setiap apapun yang bisa dia lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, kalau Abraham bisa kurang lebih 2000 tahun, 1900 tahun yang lalu, dia sudah percaya dan beriman dengan kuasa kebangkitan daripadamu. Kami yang hidup setelah Yesus bangkit kurang lebih 2000 tahun, kami yang ada hari ini, Tuhan Yesus tolong kami, biar kami juga boleh beriman dengan sungguh-sungguh, karena kami sudah lihat buktinya, Engkau sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan akan selalu memberi jaminan kepada orang-orang yang beriman, di mana dia sudah berpikir, memperhitungkan, mempertimbangkan, dan punya keyakinan sungguh-sungguh bahwa Allah sanggup melakukan apa yang dijanjikan. Karena Allah tidak pernah gagal. Allah juga melakukan tepat pada waktunya sesuai kehendaknya. Dan untuk itu kami tahu Engkau dapat dipercaya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan-Mu. Dan terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di dalam Wonderful Sunday di Paskah Yesus Kristus hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, dimanapun mereka berada, bersama keluarga mereka hari ini, atau di mana saja Tuhan izinkan mereka berada. Mereka diberkati Tuhan, diberkati dengan kesehatan, kekuatan,
hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Tuhan memberkati semua apa yang di profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, tugas, dinas, bisnis, usaha mereka, sekolah, kuliah, bahkan pelayanan atau apa saja yang dikehendaki Tuhan. Cita-cita mereka dibuat Tuhan sukses, berhasil, luar biasa. Karena kami percaya kuasa kebangkitan Kristus akan dinyatakan dan pasti terjadi, dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang beriman sungguh-sungguh seperti Abraham. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Engkau tolong, biarlah dalam ibadah Paskah Yesus Kristus ini, di Wonderful Sunday ini, kami semua mengalami kemurahan Tuhan. Kami diproteksi, dilindungi, dijauhkan dari setiap potensi kejangkitan COVID-19. Bahkan kami berdoa supaya biarlah di belahan dunia manapun, secara khusus di Indonesia, lebih khusus Sulawesi Utara dan Kota Bitung, kami berdoa Tuhan Engkau proteksi, Engkau berkemurahan, Engkau mengampuni, dan biarlah semua orang berubah, dipulihkan, bertobat, melakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Untuk itu aku berdoa biarlah Tuhan tolong semuanya, Engkau menyertai, memberkati segala sesuatu Engkau lakukan dengan penuh kuasa, tepat pada waktunya, dan Engkau pasti tidak pernah gagal untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan untuk itu Tuhan mau berdoa juga kepada semua jemaat. Mari Tuhan Engkau tolong. Mari jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, biar kita menerima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita berlimpah-limpah, kasih karunia, keselamatan yang kekal di dalam anugerah Yesus Kristus Tuhan kita, bahkan penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai detik ini, di dalam momentum Paskah hari Minggu ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, menjemput anak-anak Tuhan yang tetap beriman, yang tetap beribadah, melayani, dan hidup di dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, dalam kesempatan ibadah kita Wonderful Sunday di hari Minggu ini, saya mau menyampaikan juga tentunya selamat Paskah, ya. Selamat kita sudah juga memperingati dan memaknai kematian Yesus Kristus di dalam Jumat Agung. Bahkan di hari Minggu ini, di Wonderful Sunday ini, kita juga sudah bisa bersyukur, dan pasti kita yang beriman dengan sungguh-sungguh, kita yang percaya dengan apa yang Allah janjikan, kita menjadi orang-orang yang akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk semua kebersamaan kita dalam ibadah Amazing Wonderful Sunday pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya mau sampaikan supaya mari kita tetap cerdas, ya. Kita cerdas, kita tetap menjadi orang-orang yang bisa memfilter, ya, apa yang menjadi informasi-informasi yang ada di media sosial. Kita lebih bisa untuk mengedepankan cara pemahaman kita yang positif, ya, yang baik. Tapi kita juga harus objektif dengan peristiwa-peristiwa yang ada, kasus-kasus yang ada, karena ini juga merupakan satu pertanda kita harus lebih bisa hati-hati, dan juga kita harus lebih berintrospeksi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan, ya, supaya kita tahu di balik semua kejadian, peristiwa, situasi dan kondisi ini, ya, ada cara Tuhan. Ya, kalau kita masih seperti hari ini, tentu ada maksud Tuhan.
Makanya saya sekali lagi katakan, tetap kita menjadi orang-orang yang smart, yang bisa memfilter dan bisa memposisikan segala informasi-informasi yang kita terima. Itulah informasi yang akan memberi kita kekuatan, informasi yang kita bisa respon dengan positif, terlebih informasi yang akan membuat hidup kita lebih punya introspeksi diri, ya, supaya kita lebih bisa melihat ada apa di balik semua ini. Kita objektif untuk semua peristiwa, supaya kita bisa, ya, melakukan hal-hal yang seperti Tuhan rindukan dan Tuhan kehendaki. Sekali lagi saya dan Ibu Gembala tentunya menyampaikan selamat Hari Paskah Yesus Kristus untuk kita semua, Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dimanapun Bapak Ibu berada, bersama keluarga masing-masing dan juga secara pribadi, lewat pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.